baik hukum Islam, hukum agama, ataupun hukum-hukum yang lain, apalagi kriminal. Dan Tuhan itu selalu membuat dunia ini harmoni, sehingga pasti yang namanya kejahatan, kriminologi, pasti akan selalu ada. Orang yang melanggar itu akan selalu ada. Yang namanya orang narkoba itu pasti sampai dihapus sampai kapanpun akan tetap ada. Bahkan kemarin di televisi itu ada yang 2 orang dikejar polisi karena narkoba, membawa narkoba itu sampai mencebur ke sungai. Nah, untung polisinya itu juga pandai berenang, langsung ikut mencebur. Nah, biarpun nanti ketangkapnya setelah menyeberang ke sana, lalu dicegat di sana, didor. Dan polisi pasti kalau ngedor bukan pada perut, pasti pada kaki. Karena apa? Nah, hukumnya memang begitu. Kalau dor perut kan nanti mati orangnya. Tapi dor di kaki kan tidak mati, dioperasi. Kalau di perut itu tidak sesuai prosedur, mesti di kaki. Lihat saja nanti, mesti kalau ngedor polisi itu, bahkan orang itu tidak lari sebenarnya. Tapi noleh karena sudah didor. Karena apa? Kaki. Kalau kaki hukumnya kan boleh. Ya, itu polisi memang modelnya kan begitu, hukumnya harus di kaki kalau ngedor itu. Tapi di wartawan Al Jazeera kemarin malah di dekat telinga mati akhirnya. Tapi karena orang dari sana biarlah itu. Nah, sekarang ini tinjauan religi kriminologi ini adalah ada botaninya, ada religinya, ada kejahatannya. Itu sastra itu ternyata sekarang sudah mulai melebarkan sayap, melebar kemana-mana, sehingga mengkaji sastra itu jangan hanya bema, toko, sete, apalagi ke bareng dirembuk itu hanya gaya bahasa, style. Ada cara-cara lain untuk membedah karya sastra ini. Makanya belajar sastra itu gak akan pernah bosan. Apa? Karena banyak lubang di dalam karya sastra. Mungkin di dunia matematika tidak banyak lubang, tapi sastra banyak lubang. Pakai apa saja bisa di sana. Ini ada cerpen, neraca keadilan. Yang dicari di dunia hukum apa? Keadilan. Yang dicari di dunia hukum adalah keadilan. Makanya ini cerpen ini tentang keadilan. Dan ini bisa ditinjau dengan ini, literatur ini. Dan ini nanti akan bercerita ini, ada religinya, ada botaninya, ada kriminologi. Tuh, itu. Kemudian berikutnya ada cerpen ini anti korupsi. Ini kumpulan yang sudah pernah dikumpulkan oleh Mas Sainul ini. Ini cerpen yang anti korupsi. Cerpen anti korupsi. Ini pasti akan berembuk masalah bersih, hidup bersih, good governance. Pasti arahnya akan ke situ. Nah, ini akan bersentuhan dengan hukum. Yang lalu, dulu, kalau saya ketika zaman saya kuliah, sampai saya belum mencetuskan ini, itu kalau ngerembuk masalah kayak gini itu dirembuk dari sosiologi sastra. Belum bisa dari literatur NLO kok. Loh, itu dari sosiologi sastra kan sama dengan kita itu menebang pohon beringin yang besar itu menggunakan silet atau menggunakan cutter, pisau cutter. Ya roboh, tapi 3 tahun baru roboh. Ya. Tapi kalau kita menebang pohon beringin pakai gergaji mesin, cepat. Makanya pakai ini. Nah, itu kira-kira semacam itu. Nah, ini contoh puisi yang tadi tidak dibaca setelah pelantikan karena waktunya mungkin ya. Akulah Rizki. Tolong sebagai penutup untuk dibacakan. Pasti ada kata 50.000 ini. Ya. Oke, Mbak. Siapa tadi yang membaca tadi? Mbak. Iya, silakan baca. Ini
ke depan. Saya ambilkan dompet dulu. Ya. Mudah-mudahan ada 50.000 ya. Iya. Ini karena cewek. 100 ya. Cewek beda ya. Iya. Karena membacanya 2 kali, Pak. Tapi kan baca, sekarang baca lagi. Oke, silakan. Akulah Hizki. Akulah Hizki, pohon kehidupan. Tak pernah patah ranting-rantingku. Meski angin tak henti mengusik. Akulah Hizki, sumber mata air jernih. Memancar ke bumi Nusantara, membuka mata-mata buta, mewarnai nafas jadi ada. Akulah Hizki, wadah insan bertegur sapa, tanggalkan jubah kemilau, membaur alirkan darah estetika manis, bangkitkan naluri humanis. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan. Ya, terima kasih sudah membantu saya. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Mbak siapa? Catherine. Catherine, ya Mbak Catherine. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa mengkaji ilmu, bisa mengkaji sastra, bisa dari berbagai disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Andeswara. Sangat seru ya. Ada yang lucu, ada yang serius, ada yang dapat duit, ada yang senang. Ini adalah presentasi yang sangat menyenangkan. Kalau bicara sastra dengan dengan segala kemungkinannya, kita akan bisa melihat bahwa ini kajian tentang melewati batas-batas kemungkinan tentang sastra. Jadi sastra bahkan tadi pada transdisiplin ya, jadi tidak hanya dalam satu lingkup kajian yang mungkin agak relevan, tapi bahkan yang tidak relevan sama sekali pun sastra bisa ke sana, gitu. Ke matematika, ke persoalan hewan, ke hukum. Kalau bicara hukum, saya punya penulis novel favorit ya, John Grisham, mungkin mahasiswa juga suka. Itu kalau dia menulis novel, tidak satu pun yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Jadi kalau John Grisham itu membuat kita yang buta hukum itu tahu hukum perdana dan hukum perdata di Konstitusi Amerika Serikat. Sayang sekali di Indonesia saya belum menemukan begitu ya novel yang bisa memahamkan kita tentang konsep hukum baik tata negara, pidana, perdata di Indonesia. Kalau bicara John Grisham, kita membaca novel-novelnya, kita mungkin akan merasa jadi pakar hukum Amerika Serikat gitu ya. Jadi sastra itu selain membuat kita merasa nyaman, juga mencerdaskan. Ketika kita bicara tentang ruang kemungkinan-kemungkinan yang bisa digali dari sastra. Baik, saya akan, waktu kita sebelum ke tanya jawab atau diskusi, mohon informasinya dari panitia, kita masih punya waktu berapa menit lagi? Apakah mungkin untuk 2 sesi atau 1 sesi saja? Kita sampai jam berapa? Oh, sama seperti tadi ya Prof. Tarto ya, jadi 5 menit juga. Saya akan berikan dua kesempatan kepada penanggap, baik yang ingin bertanya maupun yang ingin memberikan respon atas penyampaian yang disampaikan oleh Prof. Andeswara tadi. Mungkin, kenapa Prof? Oh ya, ada yang juga di ruang chat Zoom. Mungkin itu dulu ya, kita tadi memberikan kesempatan juga kepada yang berpartisipasi secara daring. Mas operator mungkin bisa ditampilkan, apakah ada yang bertanya di ruang Zoom?
Sambil saya memberi kesempatan dulu, ya silahkan, ada satu mahasiswa laki-laki dan ada yang entah mahasiswa entah bukan gitu ya, karena tidak memakai alma mater. Saya persilakan kepada yang pertama dulu mengangkat tangan ya, karena tidak supaya tidak bias gender gitu. Silakan Salim Ma'ruf. Pelantangnya di panitia, tolong diedarkan ke yang bersangkutan.